Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah fatahliku. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para remaja yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat yang Allah syariatkan, sholat isya yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi sholat malam qiyam Ramadan. Di antara itu, hadirin ikhwatu iman, saya mengajak mari kita manfaatkan peluang sholat malam ini atau berkumpulnya kita kali ini untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Islam. Sebab Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mendengar gurunya Muhammad bin Al-Fadl berkata, "Zihabul Islam ala yadai arba'ati asnafin." Islam itu akan hilang, Islam itu akan musnah dari suatu wilayah, dari suatu negara, dari manapun. Ala yadai arba'ati asnafin, di tangan 4 golongan. Islam akan hilang di tangan 4 golongan. Yang pertama, sinfun, golongan orang la ya'maluna bima ya'lamun. Islam akan hilang, Islam akan musnah di tangan yang pertama, orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Mereka punya ilmunya, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Tentu motifnya bisa jadi berbeda-beda. Bisa motif pribadi, bisa kepentingan politik atau kepentingan apapun. Yang jelas, Islam, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak mau mereka amalkan karena bertentangan dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka. Di golongan orang seperti ini, hadirin ikhwatu iman, maka Islam akan dipastikan akan memiliki kemungkinan besar hilang dari wilayah tersebut di tangan orang-orang seperti ini. Lalu yang kedua, sinfun, golongan orang yang ya'maluna bima la ya'lamun. Mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada dasarnya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Jadi mereka lebih memilih mengamalkan apa yang sesuai dengan kehendak mereka. Dalam penjelasan lanjutannya, Muhammad bin Al-Fadl mengatakan golongan ini adalah al-abid al-jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Maka di tangan orang-orang yang rajin beribadah tapi bodoh, dalam arti tanpa dasar ilmu, maka Islam akan hilang. Yang muncul adalah bid'ah. Bid'ahnya muncul, sunnahnya hilang. Nah, karena sunnah hilang, maka tentu Islam pun akan hilang. Ajaran asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hilang. Islam akan hilang di tangan golongan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak berdasarkan ilmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan-amalan tapi tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Yang ketiga, hadirin ikhwatu iman, sinfun la ya'maluna wa la ya'lamun. Golongan ketiga yang akan memberikan kontribusi hilangnya Islam adalah golongan orang yang la ya'lamuna wa la ya'malun. Orang yang tidak berilmu juga tidak beramal. Jadi ini bodoh jahlul murakkab gitu. Bodohnya berlipat-lipat. Mereka tidak punya semangat menuntut ilmu dan mereka juga tidak punya semangat untuk mengamalkan. Tidak beramal juga tidak berilmu. Jadi orientasi kehidupannya hanyalah dunia, dunia dan dunia. Harta, tahta, kuota, wanita dan lain-lain. Orientasi hidupnya adalah dunia. Tidak ada orientasi akhirat. Kalaupun mereka mengamalkan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam, itu karena ada kepentingan ekonomi mereka misalnya, ada kepentingan pribadi mereka misalnya, dan lain-lain. Orang yang masa bodoh dengan Islam, tidak mau beramal, juga tidak mau berilmu. Golongan yang keempat, kata Muhammad bin Al-Fadl, Islam akan hilang di golongan orang yang yamna'unan nasa minat ta'allum. Orang yang melarang, menghalang-halangi orang lain dari menuntut ilmu. Pembodohan sistematis. Jadi mereka menghalang-halangi orang faham terhadap Islam. Mereka menghalangi orang-orang menuntut ilmu dengan berbagai cara. Ya, tentu motifnya sama dengan yang tadi, karena mereka punya kepentingan, karena mereka punya keinginan, hawa nafsu yang harus mereka raih. Nah, di tangan empat golongan inilah Islam akan hilang. Maka hadirin ikhwatu iman, kata kunci agar hilang, agar Islam itu tidak pernah hilang, baik itu dari diri kita, lingkungan kita, negara, bangsa, dan seluruh wilayah kita misalnya, maka kata kuncinya adalah pada kata ilmu. Maka semangatlah untuk menuntut ilmu, terutama Allah memberikan kita jatah usia di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keilmuan. Maka hadirin ikhwatu iman, tentu di masjid ada kegiatan-kegiatan seperti sekarang di sela-sela antara Isya dengan Tarawih ada kajian subuh, dan ada kajian-kajian yang lainnya. Manfaatkanlah untuk meningkatkan ilmu. Sebab kebinasaan bagi kita secara pribadi ketika kita tidak menambah ilmu. Kebinasaan untuk suatu umat ketika umat itu tidak berilmu, dan kebinasaan untuk suatu negara ketika hilang para ulama, orang-orang yang berilmunya. Rasulullah menegaskan, ugudu aliman, jadilah kamu ini orang-orang yang alim, cendekiawan, berilmu. Kalau belum mampu menjadi alim, menjadi ulama, au muta'alliman, jadilah muta'allim, orang yang ta'allum, terus menerus belajar secara serius, menyisihkan waktu dalam hidupnya untuk menuntut ilmu. Au mustami'an, kalau belum mampu menjadi muta'alim yang setiap hari memiliki waktu untuk belajar, jadilah mustami, orang yang mendengar orang yang lain berceramah, menyampaikan pendapat, menyampaikan ilmunya, yang mungkin ya seminggu sekali, mungkin mustami, sekedar mustami, tidak muta'alim. Au muhibban, atau kalaupun tidak sanggup menjadi mustami'an, jadilah muhibban, orang yang mencintai ilmu, orang yang mendorong orang lain untuk menuntut ilmu.
menjadi donatur untuk kajian-kajian keilmuan. Wala takunil khamisah, jangan jadi golongan kelima. Ulama bukan, orang yang serius belajar bukan, mendengar orang lain mengajar, menyampaikan ilmu bukan juga, atau ada kecintaan kepada ilmu tidak juga. Fatahlika. Golongan orang seperti ini, golongan kelima ini adalah orang-orang yang celaka. Pilihannya hadirin ikhwatul iman, maukah kita memanfaatkan waktu dalam 24 jam sehari semalam kita untuk menuntut ilmu atau tidak? Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita untuk selalu meningkatkan ilmu, karena tanpa ilmu Islam akan musnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.